Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih dalam pelajaran seni budaya, dan pada saat ini saya akan memberikan pengantar materi tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ragam hias ya, tetapi pada bab kemarin kita menggambar ragam hias itu dilakukan di media kertas. Ya, tapi saat ini kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Ya, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu tekstil. Nah, pernah mendengar istilah ini enggak? Apa sih itu tekstil? Nah, tekstil itu adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Jadi, contoh yang paling mudah bisa kita temukan dari tekstil itu adalah baju, kemudian celana, nah pokoknya semuanya yang menggunakan kain. Nah, ini contohnya. Ada baju batik, kaos batik, kemudian ada topi batik, celana batik. Nah, semuanya yang menggunakan kain. Nah, gampangnya seperti itu. Adalah tekstil. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah penerapan ragam hias ini hanya menggunakan teknik batik saja? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, tunggu dulu. Kita akan bahas apakah cuma batik aja atau ada teknik yang lain. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke dalam materi ini dulu. Bahan-bahan dasar pembuatan tekstil. Nah, jadi bahan-bahan dasar untuk pembuatan tekstil itu ada dua ya. Ada bahan alami, kemudian ada juga bahan buatan manusia. Yang bahan alami itu contohnya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada serat katun yang diperoleh itu dari kapas yang dipintal. Kemudian ada juga yang namanya serat sutra. Nah, ini yang diperoleh dari kepompong ulat sutra yang dipintal menjadi benang sutra. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bahan alami untuk pembuatan tekstil. Kemudian ada juga bahan buatan manusia. Ini sering dikenal sebagai serat sintetis. Nah, karena umumnya dibuat dari bahan kimia. Ya, jadi ini buatan-buatan manusia yang dibuat menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, biasanya dikenal dengan serat sintetis. Contohnya ada nilon, dakron, polyester, dan lain-lain. Nah, ini untuk bahan dasar pembuatan tekstil. Selanjutnya, kita ke bahan pewarna tekstil. Bahan pewarna tekstil sama, ada dua juga, yaitu bahan alami dan juga bahan buatan. Nah, kalau bahan-bahan alami ini biasanya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada kunyit. Kunyit ini untuk menghasilkan warna kuning. Kemudian ada juga daun jati muda. Ini untuk menghasilkan warna merah. Dan juga daun jarak untuk menghasilkan warna hijau. Nah, kalau bahan-bahan buatan itu dari apa saja, Pak? Nah, misalnya naptol, indigosol, dan juga sablon. Nah, ini contoh pewarna tekstil buatan. Ini contoh gambarnya untuk indigosol seperti ini, kemudian untuk naptol seperti ini, dan kemudian ini untuk pewarna sablon. Nah, seperti ini. Dibentuknya ini cair, yang ini bubuk ya. Nah, ini seperti bubuk. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke dalam teknik-teknik ragam hias pada bahan tekstil. Tadi di awal sudah saya contohkan ada teknik batik yang bisa diterapkan di baju, kemudian celana, tadi juga ada juga topi. Nah, seperti itu. Ternyata selain teknik batik ada juga teknik-teknik lain, yaitu ada teknik tenun, teknik sulam, teknik bordir, teknik cetak, dan juga teknik gambar atau lukis. Nah, ini yang saya contohkan ada 6 ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari teknik batik terlebih dahulu. Teknik batik adalah penerapan ragam hias yang cara pembuatannya secara khusus menggunakan lilin batik. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk membuat teknik batik ini adalah canting, kuas, kompor, wajan,
dandang, dan gawangan. Nah, kita akan lihat contoh video ya. Ini di sini ada contoh video pembuatan batik. Nah, saya cepatkan sedikit aja. Nah, ini menggunakan canting ya. Juga menggunakan cap. Nah, kalau dicap nanti jadinya seperti ini. Nah, ini saya akan skip saja supaya tidak terlalu lama ya. Tersebut di atas kain. Kita langsung ke prosesnya saja. Ini menggambar polanya di atas kain. Gambar dulu polanya seperti apa. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik. Nah, ini adalah proses membatik. Jadi menggunakan canting dan bagian pinggir-pinggirnya ini diberi lilin batik. Nah, lilin batik seperti itu. Ini gunanya untuk apa? Untuk menutupi supaya nanti ketika kain ini diberi warna, yang diberikan lilin ini tidak terkena warna tersebut. Nah, tidak kena warna tersebut. Terus nanti yang ada lilinnya ini kemudian diambil lilinnya, maka jadilah batik. Nah, kita lihat aja ya langsung lilin supaya lebih jelas. Sesuai dengan pola. Nah, ini masih menggunakan lalu canting. Masuk ke proses mewarna. Nah, ini lalu diwarnai. Warna pada kain yang sudah dibatik. Nah, tadi warnanya kan putih kainnya. Ke dalam larutan HCl. Larutan HCl lalu diberikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Nah, proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Nah, ini hasilnya agak nggak kelihatan ya. Nah, yang jelas ketika kain diberi warna, itu lilin-lilin tadi berfungsi menutupi bentuk yang sudah kita buat, sehingga bentuk tersebut tidak terkena cat. Nah, tidak terkena dari warna yang diberikan. Lalu setelah itu diberikan pewarna dan lilinnya diambil. Nah, lilinnya diambil jadilah seperti ini, membentuk pola ragam hias yang kita kehendaki. Nah, contohnya seperti itu. Untuk nanti supaya lebih jelas, saya akan menyertakan link video ini saya ambil dari mana. Ya, ini nanti videonya akan banyak saya skip supaya tidak menghabiskan waktu. Nah, nanti kalau kalian pengen melihat secara jelas, secara full, nanti akan saya letakkan link video ini di kolom deskripsi ya, supaya nanti kalian bisa melihat. Oke, setelah teknik batik ya, yang kedua adalah teknik tenun. Ini merupakan cara menerapkan ragam hias dengan menenun benang pakan dan benang lungsi yang dibantu dengan alat tenun. Benang tenun diberi warna terlebih dahulu, lalu ditenun sesuai motif ragam hiasnya. Nah, ini ada contoh dari Jepara ini ya. Nah, ini ada tenun nilam sari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muyas dari Bayangkari, cabang Jepara. Saya sebagai owner kerajinan tenun nilam sari
yang memproduksi kain troso di Kabupaten Jepara ini. Kita langsung ke prosesnya aja. Oh, ini sudah prosesnya ya. Ini pembuatan polanya, mau dibuat seperti apa, digambar dulu. Kemudian diikat pola tadi. Setelah diikat lalu diwarnai ya, menggunakan warna yang dikehendaki. Nah, lalu dikeringkan. Sebentar. Lalu dikeringkan. Nah, ini yang tadi diikat kemudian dilepaskan. Nah, ini mulai diwarnai. Lalu mulai digulung. Dan mulailah ditenun. Hasilnya nanti seperti ini. Memulai usaha kain troso ini sebetulnya semenjak dari nenek moyang turun ke orang tua, dikeluarkan dari alat tenun seperti ini. Ya, itu saja. Nanti kalau mau lihat lebih lengkapnya nanti silahkan dilihat di link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah teknik sulam. Nah, ini adalah cara menerapkan ragam hias dengan cara menyulamkan benang berwarna sesuai motif ragam hias yang dikehendaki. Nah, kalau menyulam itu prosesnya kayak gini. Hari ini Diangraf akan kasih tahu cara-cara dasar menyulam untuk pemula beserta alat-alat yang diperlukan. Kalau gitu, yuk kita lanjut ke tutorialnya. Nah, ini. Dan terlihat jelas. Masukkan kainnya dan dikencangkan dengan ditarik-tarik. Lalu, bila sudah rapi, kamu kunci bagian atasnya. Juga siapkan jarum sulam. Nah, ini teknik untuk menyulam dasar seperti untuk ini. Menyulam. Teknik dasarnya seperti ini. Kedua, teknik tikam jejak. Caranya hari ini hampir sama seperti julujur, tapi ininya menjadi garis. Nah, seperti jarum ini, lagi di titik lalu nanti samping, lalu dari samping atas di. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk rantai terbuka. Jadinya prosesnya seperti ini ya untuk menyulam ya, kira-kira seperti itu untuk menyulam. Selanjutnya bordir. Nah, kalau bordir ini membentuk motif ragam hias dengan menggunakan alat bantu mesin jahit ya. Nah, langsung saja. Nah, kalau membordir seperti ini, jadi dia menggunakan mesin jahit, menggunakan alat bantu mesin jahit. Ya. Dibentuk.
Iya, kira-kira seperti ini prosesnya. Nah, oke. Itu untuk teknik bordir. Selanjutnya kita ke yang kelima, teknik cetak. Merupakan cara menerapkan ragam bias dengan cara membuat gambar ragam bias pada alat cetakan. Nah, umumnya untuk ragam bias tekstil, teknik ini salah satunya dikenal dengan teknik sablon atau cetak saring. Pembuatan ragam bias dengan teknik sablon menggunakan screen yang sudah ada gambar ragam biasnya. Nah, ini biasanya yang dilakukan di kaos-kaos yang kalian pakai. Nah, kaosnya menggunakan teknik sablon atau menggunakan cetak saring. Nah, ini agak Halo teman-teman, kembali panjang. lagi di Lincung Studio. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar kasarnya itu kita akan Nah, ini belajar pertama dari membuat screen-nya dulu. Membuat screen-nya dulu, cetakannya dulu. ini. Nah, ini Bentuknya kotak videonya setengah jam ya, nanti bisa dilihat sendiri aja. dengan Saya kayu skip dan aja ini. ada kain tipis banget seperti itu, tidak tembus ya. Kita balik. Jadi silakan udah tahuan teman-teman seperti ini. Nah, Dan ini kemudian cetakannya. silakan posisikan arah tengah, ambil ATM lagi atau kartu seperti yang nanti. Nah, ini nanti yang akan dicetak di kaos. Gambarnya ini simple ya. Tulisannya Supermi Ya, kayaknya nih. seperti ini aja. Geser sampai Nah, debunya ini. benar-benar hilang. Buat cetakannya Bisa dulu. lihat langitnya beras. Kalau sudah selesai silakan disiram. Nah, ini nanti jadi screen untuk menyablon seperti ini ya. Transparan seperti ini. Nah, di sini nanti yang bagian transparan ini adalah yang untuk masuknya cat. Untuk yang bagian ini adalah nanti untuk penghalang cat teman-teman ya. Oke, di sini untuk yang kecil-kecil atau pori-pori seperti ini silahkan dibersihin sampai benar-benar bersih. Nah, terus lanjut aja. Kita siap untuk caranya, kita masukin aja. Nah, ini mulai proses menyablon. Ini kaosnya. Oke, di sini teman-teman bisa tuh kemudian silakan ini tadi yang diposisikan screen sesuai dengan keinginan kita. Misal sini kita buat agak ke atas teman-teman ya, agak ke kena spons. Nah, juga butuh pigmen atau rubber ya teman-teman. Di sini jadi untuk cat sendiri sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah yang basic putih. Ini pewarnaannya. Yang teori bagian cat yang telah kita racik tadi. Lalu ini dicat dan hasilnya seperti ini. Nah, bisa di hair dryer atau bisa dikipasin. Ya, ini untuk teknik cetak atau yang biasa dikenal dengan teknik sablon. Selanjutnya, nah, teknik gambar atau lukis. Ini pasti sudah tahu ya. Ini adalah dengan melukis pada kain, baju, nah, menggunakan cat dan juga kuas. Jenis tekstil yang paling baik digunakan untuk menerapkan teknik ini adalah jenis katun. Nah, ini sekilas saja ini melukis pada kaos. Seperti melukis pada umumnya. Nah, seperti itu. Jadi beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menerapkan ragam bias pada bahan tekstil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menerapkan ragam bias pada bahan kayu. Nah, teknik yang biasa digunakan untuk menerapkan ragam bias pada bahan kayu, teknik gambar atau lukis. Sama seperti di kaos tadi ya, tapi ini menggunakan kayu. Ini contohnya adalah melukis di telenan. Telenan seperti ini.
Ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan teknik ukir atau pahat. Nah, ini contohnya orang sedang memahat atau mengukir. Jadi dia mengambil atau mengurangi kayu-kayu yang tidak terpakai untuk kemudian dibentuk sesuai dengan ragam hias yang dikehendaki. Nah, seperti ini prosesnya. Ya. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang pengantar materi mengenai menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan juga kayu. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.